Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Pertangyangan Minggu Estomihi. Estomihi artinya jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku. Jauh bado partano batu aku. Didasarkan atas Mazmur 31 ayat 3b. Tanggal 14 Februari 2021 terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12, dan bacaan atau epistel dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diikat oleh topik atau tema hamba Tuhan yang setia. Dalam bahasa Batak disebutkan naposoni debata nasatia. Saya baca untuk kita Bapak Ibu, mari simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 18, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 adalah Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu."
Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saudara, nama minggu 14 Februari 2021 disebut dengan Estomihi, yang berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Jehovah do partano batu aku. Didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 3b. Saudara, jika kita simak pembacaan firman Tuhan tadi, kita menemukan di sana suatu adegan cerita perjalanan kedua tokoh Alkitab bernama Elia dan Elisa. Kisah ini adalah awal dari peristiwa kenaikan Elia ke sorga. Menjelang kenaikan Elia ke sorga, Elia sang guru dan Elisa muridnya sama-sama berjalan dari suatu tempat bernama Gilgal. Di tengah perjalanan, Elia mengatakan kepada muridnya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Apa kata Elisa kepada gurunya Elia? Elisa menjawab gurunya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian mereka lanjut perjalanan menuju Betel. Nah, sesampai di Betel, Elia kembali mengatakan kepada muridnya Elisa lagi, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko. Apa jawaban Elisa terhadap himbauan, permintaan dari gurunya Elia agar tinggal saja di Betel? Jawaban Elisa kembali mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian mereka lanjut lagi, berjalan hingga tiba di Jeriko. Dan pada saat berada di Jeriko, kembali Elia mengatakan lagi kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Apa jawaban Elisa lagi kepada Elia? Saudara, Elisa mengulangi terus jawaban yang sama. Untuk ketiga kalinya dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudara, apa yang kita lihat dalam kisah ini? Kisah ini hendak memberikan gambaran bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, tingginya kesetiaan dari Elisa sang murid untuk mengikuti jejak dari gurunya Elia sampai detik-detik terakhir kebersamaan mereka. Sebelum Elia naik ke sorga, Elisa tetap menunjukkan kasihnya dan kesetiaannya, kesungguhan hatinya, serta tanggung jawabnya kepada sang guru untuk ikut. Elia, hamba Tuhan itu penuh kesetiaan. Sebenarnya, sejak mereka start berjalan dari Gilgal tadi, Elisa bisa saja mengatakan kepada Elia, ya sudahlah, saya akan tinggal di Gilgal ini. Elia berangkatlah, sang guru pergilah. Bisa sebenarnya Elisa mengatakan seperti itu, sebab Elia sendiri sudah memberi kesempatan bagi Elisa untuk tinggal di situ. Namun ternyata Elisa tidak mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Dia konsisten mengikuti Elia kemana saja Elia sang guru itu pergi. Dengan keras Elisa mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya tidak akan meninggalkan engkau. Saudara,
Mari kita hargai konsistensi dan ketetapan hati dari Elisa mengikut sang guru dan bapa rohaninya. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu statement daripada Elisa. Kita hargai itu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup Elisa, dia tidak mau meninggalkan kasihnya dari Elia sampai akhir hidupnya, sampai akhir keberadaan kebersamaan mereka. Elisa komit untuk ikut Elia terus. Dan konsistensi iman seperti inilah yang harus hidup terus-menerus dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu. Mengikut Kristus dalam semua kondisi, dalam semua situasi dan keadaan harus kita tanamkan dalam hidup kita, terutama generasi muda yang masih rentan dengan konsistensi mengikut Kristus itu oleh karena berbagai-bagai hal. Fakta bicara Bapak Ibu, bahwa ada saja orang, keluarga terutama, secara khusus generasi muda yang saya katakan tadi, yang konsistensi imannya, mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus itu sering bisa terancam. Sering bisa berubah-ubah, mau beralih kepada Allah atau ilah lain, kepada kepercayaan lain. Mau beralih kepada agama lain karena diiming-iming dengan kenaikan pangkat misalnya, dengan jabatan khusus tertentu, karena mencari kedudukan, karena pernikahan dengan perbedaan pasangan yang berbeda keyakinan, dan lain-lain penyebabnya. Ada saja orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi dalam sepertiga perjalanan hidupnya, dalam 2/3 perjalanan hidupnya lagi, mereka tidak setia dan tidak konsisten mengikut Kristus dan mau berpindah kepada keyakinan-keyakinan lain. Banyak orang yang mengikut Allah di dalam Yesus Kristus itu karena mereka memahami dan mempercayai, menganggap bahwa Allah itulah yang memberkati dirinya, memberkati keluarganya. Tetapi kalau di suatu waktu bagi mereka Allah itu tidak lagi memberikan berkat menurut mereka, atau mereka anggap Allah itu sudah membiarkan mereka menderita, miskin, pangkatnya tidak berkembang, tidak naik-naik, usahanya terbentur dengan berbagai-bagai kebangkrutan, maka apa yang dia tempuh? Sekarang dia mulai mencari apa dan siapa, serta di mana tempatnya yang bisa memberi berkat baginya dan usahanya, dan dia meninggalkan Tuhan dalam kepercayaannya. Atau ada yang menjalankan kepercayaan rangkap 2, rangkap 3, Bapak Ibu. Masih tetap memang Minggu. Agamanya di KTP masih tetap Kristen. Masih mau juga jadi anggota KUR dan mau mengikuti berbagai-bagai rutinitas aktivitas gereja. Tetapi pada saat-saat tertentu yang mereka anggap kurang beruntung, kurang diberkati dalam hidup ini, semua idaman-idaman, kesukaan, keinginan hatinya tidak jadi-jadi, tidak terrealisir apa yang mereka lakukan. Mereka sekarang mencari dukun, mencari datu, mencari paranormal, mencari dimanapun ada yang namanya orang pintar. Tidak soal itu mencarinya hingga ke Dulu Pucuk Buhit, ke Gunung Kidul yang jauh, Gunung Kawi, asal cita-cita mereka atau mungkin juga sakit penyakit mereka sembuh. Dan mereka mau mempersembahkan makanan-makanan khusus di situ. Apa itu telur, apa itu napuran atau sirih kepada begu-begu, arwah-arwah, kepada patung-patung tertentu. Mau mereka melakukannya. Saudara, khotbah ini lewat pengalaman Elisa yang mengikut sang guru, yaitu Elia, penuh kesetiaan, penuh konsistensi iman. Mari kita mengikut Kristus, penuh konsistensi iman juga. Jangan mau diombang-ambingkan oleh kondisi-kondisi kehidupan. Apakah itu karena sakit penyakit yang kita sedang hadapi, ataukah itu karena mencari sumber-sumber rejeki, sumber-sumber berkat, sumber kesembuhan, jabatan, dan lain-lain. Saudara, kita harus berani mengatakan,
Seperti statement daripada Elisa ini, demi Tuhan yang hidup dan demi Yesus Kristus yang hidup, Allah saya, Allah kita, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Saudara, kita harus mampu, konsisten, pegang Dia, pegang Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, alami. Meskipun harus menghadapi tantangan angin kencang, deruan, gemuruh, ombak, pergumulan dan tantangan hidup, penderitaan hidup, sakit penyakit yang sulit sekali terobati, kemiskinan, hidup yang sangat-sangat memukul kita secara fisik dan masa depan. Maka kita harus berani mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Engkau. Kita harus berani, konsisten mengatakan seperti Elisa, meskipun banyak yang mengejek dia, Seolah-olah Elisa itu belum tahu bahwa Elia akan diangkat ke sorga. Banyak yang mengejek dia, tetapi dia mau konsisten mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Engkau. Maukah kita mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan mencari dukun, aku tidak akan mencari datu, mencari paranormal, mencari penglihat masa depan. Maukah kita konsisten mengatakan seperti itu, Bapak Ibu? Mari kita konsisten mengatakan, sesungguhnya Tuhan akan menolong saya. Sesungguhnya Tuhan Allah itu bagiku adalah gunung batu tempat perlindungan, Jehovah do Partanoba toaku. Sebagaimana nama Minggu Estomihi yang didasarkan pada Mazmur 31 ayat 3b tadi. Dan inilah yang diinginkan dan bahkan dituntut oleh topik Minggu Estomihi, agar kita semua, baik dia pelayan gereja, pertohonan, atau juga jemaat biasa, semuanya kita menjadi hamba Allah yang setia. Amin, Bapak Ibu, harus menjadi hamba Allah yang setia kita ini. Semuanya. Paulus juga mengingatkan dalam Rom 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu konsistensi daripada Paulus. Saudara, ada yang harus kita pahami dengan benar. Di sini, pada ayat 8 disebutkan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan praktik yang sama seperti ini juga dilakukan nanti oleh Elisa pada ayat 14 berikutnya, tidak masuk dalam khotbah ini. Saudara, menurut ayat 8 dan ayat 14 ini, ada kesan bahwa jubahnya, atau bahasa Batak disebut sape-sapenya, bahasa Batak lain yang mungkin lebih pas ulos daripada Elia, di sini memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan atau kuasa khusus membelah, membagi air sungai Jordan itu menjadi dua bagian, menjadi kering di tengah. Seolah-olah ulus daripada hamba Tuhan Elia itu memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki khasiat kuasa. Dan kenyataannya Bapak Ibu, ada banyak orang yang berpikiran seperti itu. Seolah-olah ulus tertentu atau pakaian khusus tertentu itu mampu mengusir penyakit, mengusir roh jahat, merubah nasib sial menjadi nasib baik, mampu memberkati orang untuk membuat kesembuhan baginya. Bapak Ibu, ada pemahaman-pemahaman yang harus kita perbaiki di sini. Jangan sampai kita salah memahami, salah mengerti dari ayat 8 dan ayat 14 ini. Banyak orang yang mempercayai Bapak Ibu seolah-olah benda atau peninggalan orang-orang tertentu, baju bekas lah yang pernah digunakan dipakai oleh orang-orang khusus, itu memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki khasiat untuk memberkati.
Saudara, harus kita tegaskan bahwa bukan jubah atau pakaian sape-sape atau ulus yang dipakai oleh Elia itu yang punya kuasa, yang punya daya, yang hebat, yang mampu membelah sungai Yordan itu menjadi dua. Bukan. Ini harus kita tegaskan ini Bapak Ibu. Tuhan menyuruh Elia dan Elisa berbuat seperti itu. Maka dengan hal seperti itu kita pahami, Tuhan sendirilah yang berkuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki itu. Kalau Tuhan menyuruh, apapun bisa terjadi toh. Tuhan bisa pakai benda-benda apapun untuk menunjukkan kuasanya, mujizatnya, kehebatannya. Bisa. Tuhan bisa menggunakan jubah atau ulus atau sape-sape dari Elia untuk menunjukkan kekuatan Tuhan untuk membelah dua sungai Yordan itu agar di tengahnya bisa jalan. Airnya menjadi kering. Jadi bukan mau menunjukkan kekuatan benda itu, ulus atau sape-sape jubah daripada Elia itu Bapak Ibu. Tetapi mau menunjukkan kuasa daripada Tuhan. Lihat di zaman Musa, toh sama saja. Tuhan menggunakan tongkat Musa menunjukkan keluarbiasaan di depan Raja Mesir. Tuhan memakai tongkat Musa untuk membelah dua laut merah menjadi dua bagian. Tuhan pakai tongkat Musa juga menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang dipatok oleh ular, diturbing oleh uluk saat orang Israel memberontak di padang gurun waktu itu. Saudara, ini harus kita perhatikan supaya jangan ada yang percaya kepada benda yang bermana, berkekuatan, yang mampu memberi berkat katanya. Jangan percaya. Saudara, selanjutnya pada saat Elia dan Elisa menyeberang sungai Yordan itu, pada ayat 9 berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Maka jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Ini yang diminta oleh Elisa kepada Elia. Ikon silopit dua nian siatodim songgok tuau. Saudara, Elisa meminta dua bagian dari roh Elia. Silopit dua siatodini si Elia songgok tu si Elisa. Apa artinya? Kalau Elisa meminta silopit dua atau dua kali lipat dari roh Elia turun kepada Elisa. Saudara, di kitab Ulangan pasal 21 ayat 17, ada peraturan keluarga orang Yahudi bahwa anak yang sulung mendapatkan dua bagian dari segala kepunyaan orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi bagi Elisa, dia sendiri merasa bahwa Elisa lah yang menjadi anak sulung secara rohani dibandingkan dengan murid-murid Elia yang lain. Dan dia berhak mendapatkan dua bagian dari rohnya Elia. Kata roh di sini itu diterjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani ruah. Ruah dalam bahasa Ibrani bisa berarti nafas, angin. Bisa juga diartikan kuasa, empowering, wibawa, kemampuan, atau bahasa Batak sahala yang berasal daripada Tuhan yang diberikan atau sudah diberikan kepada Elia. Menurut Elisa, sebagai seorang yang punya posisi sebagai anak sulung dari sang guru Elia yang punya wibawa rohani, dia berhak mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain-lain. Saudara, kenapa Elisa meminta dua bagian dari ruahnya Elia atau ruahnya Allah yang sudah ada pada Elia itu? Kenapa? Karena Elisa sadar bahwa tidak lama lagi Elia akan naik ke surga. Dan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan berikutnya akan turun kepada Elisa sendiri. Tentu itu merupakan tugas yang berat, yang sangat-sangat riskan. Sulit sekali, itu butuh kemampuan khusus. Inilah yang sangat disadari oleh Elisa. Bahwa di samping dirinya sangat muda secara usia, dia sangat menyadari juga bahwa kekuatannya, kemampuannya sangat-sangat terbatas secara rohani juga. Kurang sekali pengalaman rohaninya. Kalau dia hanya mengandalkan pikirannya, keterbatasannya, dia tidak akan mampu melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dia akan dilanda oleh rasa takut sekali menghadapi pelayanan-pelayanan yang riskan di hadapan masyarakat Israel.
Makanya dia meminta wibawa Elia, wibawa Allah, kuasa Allah, kemampuan yang dari Allah, ruahnya Allah yang sudah dimiliki oleh Elia itu 2 kali lipat dia minta supaya turun kepadanya. Saudara, siapapun kita saat ini, apa pemangku jabatan gerejawi atau jemaat biasa, marilah kita seperti Elisa mau bermohon agar ruah Yahweh, agar roh Allah diberikan kepada kita, agar roh Allah itu memberi kekuatan kepada kita dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Sebagai orang tua misalnya dalam keluarga, kita butuh topangan dari roh Tuhan 2 kali lipat agar kita mampu, agar kita berwibawa sebagai orang tua namar sahala, agar memiliki kekuatan, kemampuan menuntun, mermudu-mudu anak-anak kita. Apalagi di zaman modern sekarang banyak yang membuat anak-anak kita rusak. Orang tua harus punya kekuatan yang lebih untuk menuntun, membawa anak-anaknya ke jalan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pada masa pandemi coronavirus disease ini, marilah kita juga memohon berlipat-lipat kuasa dan kekuatan dari ruah Yahweh, ruah Tuhan, untuk memelihara hidup kita agar selamat kita dari serangan virus-virus jahat ini. Kita yakin kalau roh Tuhan, roh Yahweh berlipat kali menjaga kita, maka kita akan selamat dari corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Minta roh Tuhan. Sebagai pekerja-pekerja pelayan gereja dalam segala bentuk jabatan, apakah sintua, bibelfro, diakones, pendeta, kita harus menyadari pelayanan kita itu banyak tantangan. Banyak yang tidak bisa dengan sempurna kita kerjakan. Roh zaman semakin keras, semakin hebat. Roh iblis selalu gentayangan terus untuk merusak pelayanan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita butuh roh Allah 2 kali lipat memberi kemampuan bagi kita. Kalau hanya kekuatan diri kita sendiri yang kita andalkan, kita akan gagal. Bapak Ibu, gagal. Saudara, dengan berpedoman kepada nama minggu ini Estomihi, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, jauh bado partano batoaku, maka kita akan berhasil menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi naposoni debatana setia, sebagaimana topik minggu ini. Amin, Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu Estomihi 14 Februari 2021 dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 ini. Agar semakin banyak orang yang menjadi hamba Tuhan yang setia. Naposoni debatana setia termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah saya rekam di sini. Terpujilah nama-Mu. Berkati video ini, berkati khotbah ini, berkati jemaat yang akan mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan untuk semuanya ini menjadi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin.